Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Mulai ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai ya, teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang terapi SAFE. SAFE itu apa? Spiritual Emotional Freedom Technique. Kalau video sudah dibuka yang di grup. Apa ya kalau belum? Oke, teman-teman, karena ini waktunya terbatas YouTube ya, Dok? Yang YouTube ya. Oh iya. Sudah. Sudah. Oke, Teh Cucu, apa yang bisa disimpulkan dari video tersebut? Kalau saya sih lihat sekilasnya manfaat dari SAFE itu sendiri, di mana SAFE bisa mengurangi kecemasan, kemudian keluhan-keluhan fisik, kemudian bahwa SAFE itu diciptakan sebenarnya bukan oleh orang kita ya, tetapi dimodifikasi oleh tadi oleh pas siapa ya, pokoknya dengan kalau kelebihan kalau di kita itu bisa dimodifikasi dengan doa kayak gitu ya, Dok, ya, dengan keikhlasan seperti itu, Dok. Oke, baik. Ya, seperti itu ya, teman-teman. SAFE ini buat saya sesuatu yang keren banget ya. Keren banget dan sangat-sangat membantu untuk bisa melaksanakan tugas kita sebagai dokter ya, sebagai seseorang yang ingin membantu orang lain sehat. Kenapa? Karena di luar sana, apalagi haji, selama haji itu banyak sekali psikosomatis. Jadi berapa kali saya nemu nyeri kepala, lambung, tuh dua itu yang ternyata sebenarnya keluhannya psikologis. Jadi ketika dikasih obat dia datang lagi, ketika diberi obat dia datang lagi gitu. Kenapa? Karena bisa jadi sumbernya adalah bukan hanya dari sekedar kelainan fisik ya, tapi ternyata ada faktor psikologis yang memicu, terutama tadi keluhan-keluhan lambung sama kepala itu ada banyak sekali karena stres selama haji. Nah, kalau di haji itu gimana nggak stres ya? Teman-teman bayangin deh, ini orang berempat dari berbagai budaya dan pikiran gitu ya. Budaya di rumahnya masing-masing, dari daerahnya, mungkin ada yang dari beberapa daerah digabung gitu. Dengan perilaku, dengan kebiasaan, pemahaman yang berbeda-beda digabungkan dalam satu tempat selama berhari-hari dan cukup lama. Nah, itu nggak ada yang nggak stres ya. Nggak ada yang nggak stres. Ada juga yang stres tapi dia sudah bisa memahami gitu perbedaan. Tapi itu tuh terutama ibu-ibu itu agak sulit ya. Terutama ibu-ibu. Kalau bapak-bapak ada tipenya yang cuek gitu. Lebih santai ya, sudahlah gitu, sudahlah. Kalau ibu-ibu itu cenderung baperan gitu. Cenderung baperan, cenderung kebawa perasaan, kemudian stres gitu dan akhirnya tadi memicu banyak gangguan fisik yang sebenarnya sumbernya adalah emosi. Nah, jadi untuk bekal nanti ke TKH, saya mengajak teman-teman untuk paham tentang terapi SAFE yang bisa membantu pasien itu meredakan keluhan-keluhan fisiknya hanya dengan meredakan si emosinya. Satu. Yang kedua, ini saya akan putar video di mana keluhan fisik itu memiliki kondisi tubuh yang berbeda dengan yang sehat. Jadi nanti lihat dan kemudian dengan mengetuk titik-titik meridian pada terapi SAFE, ternyata keluhan fisik itu mereda juga. Dan itu hasil penelitian. Maksudnya diteliti di laboratorium. Oke, mohon izin teman-teman saya mulai bagikan ya videonya. Oke. Many years, I stopped needing a doctor. I was diagnosed with part of my body. For many years, I stopped needing a doctor. I was diagnosed with multiple sclerosis. I cannot find any traces that it ever existed in my body. I had over 80 allergies and I was allergic to the world, basically. I am not allergic to anything. I can eat anything I want to. Main issues, diabetes, fatal traumatic stress disorder. EFT stands for Emotional Freedom Techniques, and it's an emotional version of acupuncture, except we don't use needles. Instead, we address emotional issues
the emotional contributor to disease and ailments and physical things is far greater than the emphasis that's been given to it to date. All of us know intuitively that if we're carrying around angers and griefs and guilts and traumas, it shows up physically. If somebody is really angry, their stomach is tight, maybe the veins down out of their neck, their blood pressure goes up, emotions cause physical things. Well, you keep that body a long period of time, now you're looking at diseases. You know, in my own case, I got tired of giving medications, which would just treat the symptoms and didn't really address what I thought was the underlying problem. EFT, on the other hand, zeroes right in on it. And I think that's why we get results where nothing else will. It's possible to clear emotional issues at a deep enough level that physical healing results. Acupuncture relies on the fact that there are subtle energies that run throughout the body called meridians. If they're not flowing well, the body's health does not do well. And what I found was something just very stunning. If we stimulate these meridians, tapping on them with our fingertips, it tends to balance things out. And people that would have an intense emotional issue, it would just fade. Sometimes it would happen in minutes. Once you start taking care of these emotional issues and doing it correctly and really resolving them, physical things start to subside as well. Immediately, I could control my pain levels. I cannot think of one case it did not work on a migraine. My migraine was gone in 10 minutes. I don't have diabetes anymore. I don't have to check my blood anymore. I gave my blood meter to my sister, whose cat has diabetes because he's overweight. What we've really done is taken a very ancient, very well-established process, the ancient Chinese way of going about healing. We've dusted it off, and we've added innovation or two. And this is the new forefront to me. We're on the ground floor of this new healing high-rise. When I was 10 years old, I fell down a 25-foot hay chute that landed in a sitting position on a concrete landing, compressing my spine. I underwent my first back operation in 1971, the second one in 1972, a third one in 1979, a fourth one in 1984, a fifth one in 1992, and a sixth in 2002. With each surgery, the pain just got worse. I lived in pain my entire life. I lived on Tylenol with codeine 4. I took them like candy. I was diagnosed with multiple sclerosis, which was another devastating blow. And my response to that was, God, how much can I take? I was totally wheelchair bound for 5 years. EFT brought me out of the wheelchair, put me on arm crutches, which my doctor said would never happen. Went from arm crutches to giving up Social Security disability and returning to work. I see EFT cure things that are incurable all the time. When it comes to the MS, I'm completely cured. It's gone. It's non-existent in my body. I'm 54 and I'm doing jumping jacks now. I'm not saying by that we cure everything in a minute or two, and in a session or two, and so on. And some things take a lot longer than others, but we get astonishing results often. So what we're going to do today is take a finger prick of blood from a few different people. We're going to take a look at it under a dark field microscope and actually look at what their live blood looks like. A person that's healthy, their live blood will look like a clean flowing river, and a sick person clumping in just a murky swamp. Of those 6 people, 3 had blood picture that looked like there's some health issues that should be addressed. So we had those 3 people go through about 5 minutes of EFT. This anger, All this resentment. We drew their blood again, looked at it, and saw just total different blood pictures. No sign of clumping. I was speechless. When I could finally think again, I thought, I'm going to go home and just take my certificates, my degrees that took me years to get, and just tear them up and just, let's learn about this EFT. Normally, as a nutritionist, I would have put you on 2 or 3 months of mineral supplementation, but EFT, 5 minutes. people on the outside, they look at some of the things we do as miracles, and I'm not really a miracle worker at all. Or, it's just the body will tend to heal itself if its energies are allowed to flow. The biggest thing that blocks that flow of energy is how emotional issues and past traumas are held in the body. So we're getting to the core.
That's why you can use it for everything. Addiction issues. Shame issues. Vision issues, chronic fatigue, fear of flying, atrial fibrillation, cravings, diabetes, diverticulitis, post-traumatic stress disorder. Abundance. It's easy to lose weight, public speaking, insomnia, performing in any capacity. You can go from zero desire to hot and ready. For the first time, I can probably say I truly and genuinely like myself, love myself, have acceptance. People ask me what kind of antidepressants I'm on, and I say EFT. You know, I do believe anything is possible now because I've seen it. One that was really fun to do was the vision experiment I did. 75% had an improvement in their vision. So I keep getting emails from people, by the way, Carol, I'm not using my glasses to look at the piano music anymore. EFT is the best thing I found, hands down. One of the great things about EFT is it's easy to learn by anyone. EFT gave me the tools to cure myself. And now I probably have seen over 2,000 clients of every walk of life on every imaginable problem with about, 98%, maybe 99% success rate. And it's not me, it's EFT. I thought, well, I don't know if I believe this, but what if I just suspended my disbelief? Well, the manual is a free download on our website because I want the world to know how to do it. You want more than that? Oke, teman-teman sudah lihat ya videonya? Ada yang mau ditanyakan dulu atau direspon dulu tentang videonya? Kesimpulannya apa gitu dari video itu? Penerimaan Dr. Zule. Kesimpulannya. Kenapa? Penerimaan. Iya. Ya, jadi kunci set itu apa lagi? Ridho, Dok. Ridho, iya. Apa lagi? Ikhlas, Dok. Iya, ikhlas. Oke. Oke, sekarang teman-teman kebayang nggak kalau kenapa sih kita tuh sama Islam ya, di Islam tuh diajarkan untuk ridho, ikhlas, terus sabar gitu ya. Nah, kenapa sih kita disuruh seperti itu? Ternyata itu untuk kebaikan kita sendiri. Kondisi-kondisi tersebut itu setelah saya ikut pelatihannya Chef itu, oh ternyata kesembuhan itu, self healing itu ada ketika kita menjaga diri kita dari tadi emosi gitu ya. Terus selalu berusaha ikhlas, sabar dan syukur. Oke, kebayang? Nah, tinggal pertanyaannya bagaimana caranya supaya kita nggak marah-marah? Ada yang tahu gimana caranya? Nggak terbiasa marah-marah gitu, nggak emosional. Ada yang tahu? Ada yang kan misalnya kalau ada problem tuh sulit nerima, atau misalnya mau ikhlas tapi tetapnya khawatir gitu ya, takut takut visanya nggak keluar gitu ya, gimana gitu kalau nggak berangkat, siap nggak berangkat tapi gimana juga nggak nerima. Oke, ada yang kebayang? Dengan bersikap tenang. Tenang, oke. Terus? Relax. Relax. Terus apa lagi? Tidak mendapatkan ekspektasi terlalu tinggi. Terlalu tinggi, oke. Ada nggak kasus di mana orangnya sudah berusaha relax, sudah berusaha, yaudah deh nggak terlalu ngarap terlalu tinggi, tapi tetap aja gelisah, tetap aja kalau ada yang nyentil dikit, marahnya susah terkendali, ada nggak? Ada, Dok. Ada. Bener ada nggak? Pernah lihat ya? Ada, Dok. Udah tahu sebabnya apa sampai begitu? Masalah emosinya. Kadang-kadang yang tidak terungkapkan. Ya, jadi teman-teman ini, kondisi seperti ini adalah ada, misalnya emosi yang berlebihan itu dipengaruhi oleh luka batin masa lalunya. Bisa dari inner child, bisa juga dari, kalau inner child itu kalau dari emosinya sejak kandungan sampai balik. Kalau luka batin atau memori negatif atau emosi negatif selain inner child itu setelah balik ke sini dan itu tersimpannya di bawah sadar. Contohnya seperti apa ya? Misalnya ada seorang anak gitu waktu kecilnya ketika dia bilang sesuatu, gitu menjawab sesuatu, langsung dimarahin sama orang tuanya misalnya.
Dimarah-marahin habis sampai dia merasa takut. Oke, sehingga akhirnya ketika di masa depan, ketika dia mau beride, mau berbicara, dia tuh selalu takut. Takut apa? Siapa yang takut? Takut salah. Takut salah. Jadi si bawah sadarnya ini nyimpen cerita begini. Waktu kecil, dulu pernah ketika saya mau ketika misalnya saya mau ngungkapin sesuatu, sebuah ide yang kayaknya agak berbeda sama yang di depannya, sama orang tuanya, dimarahin habis-habisan. Sampai saya dipukulin gitu misalnya, sampai saya benar-benar merasa takut. Oke, itu disimpan sama si bawah sadar. Kemudian bawah sadar ini sistemnya kayak autopilot. Autopilot ya. Autopilot ketika nanti di kedepan hari, dia menghadapi sesuatu yang sama, lagi diskusi kelompok nih. Si ketuanya pendapatnya A, sebenarnya dia nggak setuju B gitu ya. Dan dia tuh yakin B karena si A ini tuh nggak tahu sebenarnya kondisi di sananya tuh seperti apa, bagusnya yang B. Dia berani bicara nggak? Biasanya sih enggak ya. Bawah sadarnya bilang, hati-hati kalau kamu beride sebagai yang di bawah, terus kalau kamu beride nanti siap-siap dimarahi. Akhirnya dia nggak berani bicara. Kenapa? Takut dimarahi. Apalagi kalau udah tahu si ketuanya itu pemarah misalnya seperti orang tuanya. Kebayang? Ya, jadi autopilot si bawah sadar itu dia fungsinya sebagai pengaman. Nanti kalau menemukan hal yang sama, dia mengamankan si orangnya supaya tidak mengalami ketidaknyamanan yang sama seperti masa lalu. Contoh lagi, ada seorang anak usia 5 tahun, dia digigit anjing. Digigit kucing deh, digigit kucing. Sampai berdarah. Habis itu berdarah, luka ini terus dia merasakan bagaimana si kucing itu ngegigitnya dengan sangat kencang gitu ya. Kucingnya kucing kecil sebenarnya mah ya. Menggigitnya dengan sangat kencang, terus habis sampai dia nangis, habis itu dilihatin orang-orang gitu ya, sampai dia merasa malu juga gitu. Nah, kemudian di kedepan hari, tiba-tiba si bawah sadarnya itu mengatur dia supaya menghindari kucing kecil. Kalau orang lain punya nggak pengalaman digigit kucing sampai lukanya banyak gitu? Nggak ngalamin ya, sehingga akhirnya ketika menemukan kucing orang lain biasa aja, tapi dia lihat kucing kecil dia akan takut. Oke, satu cerita lagi, ada siapa namanya ya, Pak Ogah deh. Pak Ogah ini dia lari karena menemukan ular, kan ada ular tuh, terus dia lari. Nah, si Pak Ogah ini lari karena nemu ular. Terus kenapa Pak Ogah ini lari? Karena takut. Takut. Kenapa takut sama ular? Bawah Mendengar sadar cerita orang bahwa itu berbahaya. Katanya apa kata orang ular itu gimana? Ini kan ularnya juga belum tentu bahaya. Kata orang Ular gimana? kan. Pokoknya ular itu berbisa aja gitu. Terus apa lagi? Beracun, mati. Bisa digigit, bisa mati ya. Dapat dari mana cerita itu kan belum tentu. Kanan kiri. Dari tengah, Dok. Dari mana? Dari tengah. Kanan kiri turun. Ya, dari berita, dari teman, dari Instagram, dari medsos gitu. Ada yang meninggal karena ular gitu ya. Tiba-tiba ada ular kecil gitu, segede belut gitu ya. Kalau secara ilmunya mah itu juga sebenarnya ularnya mungkin nggak berbisa. Tapi dia langsung lari. Kenapa dia lari? Langsung larinya tuh bener-bener auto lari gitu ya. Auto lari. Lari takut gitu ya. Terus. Oke, sekarang di memorinya Pak Ogah tersimpan informasi apa tadi? Ular itu berbahaya, bisa menggigit, ketika tergigit bisa mati. Sistem bawah sadar itu akan mengunci informasi yang lebih awal. Nah, jadi kalau ada informasi baru, ular itu nggak apa-apa gitu ya, baik kok ini dia nggak akan bisa terima. Jadi yang akan dia kerjakan itu adalah sesuai dengan informasi yang didapat sebelumnya. Gitu. Oke, sekarang tiba-tiba pas Pak Ogah lari, ketemu sama Pak Raden. Kamu kenapa lari, Pak Ogah? Ada ular, Pak Raden. Wih, ularnya hitam gitu. Saya takut gitu. Terus ternyata Pak Raden ini adalah anak dari pawang ular paling hebat di kota itu. Kira-kira Pak Raden takut nggak?
Paraden Enggak. ini dari kecil sama bapaknya suka main sama ular. Kira-kira Paraden takut nggak? Tidak. Kenapa Paraden nggak takut? Dari kecil main ular. Karena sugestinya udah dari kecilnya memang sudah berbeda yang ditanam, yang dia dengar. Ya, jadi yang Paraden ini dari kecil dia paham ularnya adalah sesuatu yang Tidak. teman baik dan bisa berteman gitu. Gitu. Jadi ini dua orang menemukan yang sama, ular yang sama, tapi sikapnya berbeda. Kenapa seperti itu? Itu dipengaruhi oleh bawah sadarnya. Oke, nah teman-teman, 88% perilaku kita dipengaruhi bawah sadar. Kapan bawah sadar ini keluar sebagai pengaman? Saat kita berada dalam tekanan, dalam ada pemicu gitu. Dan nanti ketika kita berangkat TKH, itu nanti tekanannya akan banyak ya. Tekanannya akan banyak, tiba-tiba ada yang berbagai karakter gitu di situ, ada yang macam-macam ya jamaah itu, ada yang suka apa ya namanya teh, bentar-bentar minta tolong gitu ya. Bentar-bentar minta tolong. Ada juga yang macam-macam gitu ya. Ada yang marah-marah sama kita gitu ya. Macam-macam, ada yang apa namanya, ngomongin di belakang gitu, ada lah gitu. Nah, kemudian itu siap-siap nanti teman-teman bisa jadi bawah sadarnya akan mulai berupaya untuk bergerak dan tadi menjadi tampilan perilakunya kita seperti apa. Nah, nanti teman-teman jadi yang bawah sadar itu adalah sesuatu yang perlu kita pahami tentang diri kita. Nanti kalau teman-teman merasa ada sensitivitas di hal tertentu, kalau ketemu hal tertentu, kemudian tiba-tiba rada baperan, nah itu pahami bahwa itu adalah inner child-nya. Gitu. Oke, nah teman-teman saya coba izin share screen ya. Mulai kita bahasan ke terapi set. Kelihatan nggak? Kenapa sih saya? Kelihatan dok, kelihatan. Kelihatan ya. Ini kemana ini? Oh gini dulu kayaknya. Itu kemana? Ya. Oke, teman-teman, kita akan belajar mulai ke terapi SEF ya. Jadi SEF ini nanti akan kita pakai untuk bisa menerapi diri sendiri, self healing untuk keluhan fisik maupun psikis. Untuk fisik maupun psikis. Kemudian keluhan fisiknya ini bisa yang keluhan fisik karena psikologis yaitu psikosomatis, bisa juga untuk yang memang fisik seperti diabetes. Kemudian ada yang pakai buat stroke atau pernah ada cancer juga atau keluhan-keluhan yang lain. Gitu. Jadi untuk nyeri pinggang, nyeri lutut dan lain-lain itu bisa mendorong ada self healing. Nah, untuk penggunaannya berapa lama itu tergantung. Kalau misalnya memang kronis pasti penggunaan SEF ini butuh waktu lebih panjang. Tapi kalau untuk kondisi-kondisi yang misalnya datang ke Arab gitu tiba-tiba muncul gitu emosi gitu ya, kan itu pemicunya pendek ya. Itu bisa segera pakai terapi SEF dan orangnya bisa segera mereda. Jadi 3 sampai 30 menit, 5 sampai 30 menit keluhan emosi seseorang itu bisa mereda dengan teknik SEF ini. Kemudian keluhan fisiknya juga sama. Saya selama pakai SEF ini tingkat kesembuhannya memang di atas 90%. Teman-teman, tergantung kitanya juga. Tergantung kitanya juga terapisnya kita nyaman apa enggak gitu. Tapi kalau kita nggak yakin juga tetap bisa jalan, tapi ke apa namanya keberhasilannya jadi agak turun sedikit.
Nah, jadi teman-teman nanti untuk bisa menjalankan terapi SAFE ini modalnya cukup satu aja, yakin insya Allah Allah beri kesembuhan. Jadi bukan yakin ke diri sendiri, tapi yakin saja bahwa SAFE ini adalah sebuah teknik yang terbukti di 95%-an lah bisa membantu orang untuk bisa self healing secara automatically. Teman-teman tinggal tapping, itu titik-titik itu sudah di jalur meridian utama. Bantu deh ketuk titik itu. Insya Allah nanti mereda. Gitu. Oke, nah ini sedikit. Nah, apa itu SAFE? Nah, teman-teman, tadi SAFE itu tadi ya, Spiritual Emotional Freedom Technique. Tadi yang di video itu EFT, Emotional Freedom Technique yang menemukannya Pak Gary Craig. Pak Gary Craig dia belajar dari Bapak Roger Callahan. Roger Callahan tuh dulu tekniknya lebih rumit. Nah, Gary Craig ini dia menyederhanakan dan menggratiskan ilmunya ke seluruh dunia. Atau ada yang ikut pelatihannya tapi nggak terlalu mahal. Sehingga nyampe ke Indonesia, ada Pak Ahmad Faiz Zainuddin mengkombinasikannya itu dengan doa. Dan setelah ditambah dengan doa, ada seorang ahli gitu yang mengamati teknik ini, dia bilang, teknik SAFE ini lebih powerful dibanding EFT. Ya, ternyata doa itu memiliki kekuatan tersendiri ya dalam Islam itu sudah disampaikan kekuatan doa, dan ketika digabung dengan EFT itu jadi sangat lebih powerful. Nah, manfaat SAFE untuk apa saja? Bisa untuk healing ya, teman-teman. Jadi healing itu bisa untuk fisik, bisa untuk psikis. Bisa fisik yang memang benar-benar bawaan. Misalnya kalau saya praktekannya buat keluhan fisik saya sekarang, misalnya gangguan hormon ketika mau haid ya. Itu ketika dipakai itu bisa meredakan, tidak senyeri kalau misalnya nggak pakai gitu. Kemudian bisa reda, bisa juga ada yang sampai reda gitu. Jadi si terapinya itu punya variasi tersendiri. Kemudian keluhan fisik karena psikologis juga bisa. Itu justru keren banget tuh. Di waktu di haji itu berapa orang gitu yang saya terapi, keluhannya fisik gitu. Setelah ditanya, "Ibu ada masalah ya?" Oh iya, terus dia ceritain masalahnya sama teman-teman, dan itu ibu-ibu semuanya itu. Gitu, setelah diterapi emosinya, keluhan fisiknya langsung reda, habis itu ya ibu paling ini dibawa aja buat cadangan. Buat cadangan aja obat mahnya sama obat nyerinya gitu. Oke, itu jadi untuk healing. Nah, kemudian teman-teman, ketika seseorang sudah menyembuh ya sakitnya, rasanya jadi bahagia. Kemudian ketika seseorang bisa lepas nih bebannya, alhamdulillah Bu, alhamdulillah Dok, setelah terapi, ya saya mah biasa aja lah sekarang sama temen sekamar gitu. Santai aja lah ya, emang orangnya kayak gitu tuh gitu. Akhirnya akhirnya bahagia, akhirnya tenang gitu, nggak merasa stres lagi. Nah, jadi teman-teman tadi ya, si emosi negatif itu tersimpan di bawah sadar. Ketidaknyamanan itu tersimpan di bawah sadar. Ketika kita bantu di terapi, keluarlah dari bawah sadarnya si emosi negatif itu. Akhirnya, walaupun orangnya masih ingat kemarin disindir sama teman sekamarnya gitu. Masih ingat kok dia ngapain kita gitu, tapi happiness-nya bisa muncul, bahagianya bisa muncul. Ingat, tapi lukanya udah nggak ada. Gitu. Sehingga akhirnya orangnya bisa ringan hati, nyaman, dan bahagia. Kemudian ketika seseorang lebih nyaman gitu ya, ketika misalnya nanti teman-teman di PKH gitu, walaupun si teman sekerjanya mana gitu kerjanya gitu ya, dia mah suka semuanya sendiri gitu ya. Terus akhirnya kita bisa bahagia dengan tidak memikirkan dia, dengan menerima kondisinya dia, dan fokus pada memberikan pelayanan yang terbaik oleh diri sendiri gitu ya, atau mungkin sama teman yang bisa selaras gitu. Nah, akhirnya dia bisa fokus untuk tidak baper sama situasi lingkungan gitu. Mau TPHI-nya gimana, TPI-nya gimana, mau teman sekerjanya gimana, mau jamaah kayak gimana pun, dia akan tetap bahagia gitu. Tetap bahagia, lepas dari segala macam ketidaknyamanan, akhirnya dia bisa perform dengan optimal dan akhirnya bisa sukses. Oke, dan kemudian akhirnya setelah sukses, kemudian dia juga semakin bisa bermanfaat pada orang lain dan bisa mencapai kemuliaan gitu. Dengan selalu bermanfaat. Nah, ini healingnya fisik emosi untuk diri sendiri ataupun orang lain, masalah ringan atau berat yang kronis juga bisa. Yang mau dan tidak mau tapping aja, insya Allah nanti itu membantu melancarkan energi di jalur meridiannya. Jadi misalnya teman-teman ada pasiennya nih,
Kalau saya gini, kalau anak saya lagi demam gitu. Kemarin ada yang anak saya DB, demam berdarah. Terus zaman berapa tahun yang lalu juga pernah anak saya tuh pas diperiksa, "Loh, trombositnya turun," gitu ya, tapi masih di atas 100 gitu, tapi kelihatan turun. Kena tifus juga. Itu yang saya kerjakan adalah selain obat, saya terapi SAFE, teman-teman. Dan semenjak saya kenal terapi SAFE ini, alhamdulillah anak-anak tuh kalau demam nggak lama-lama gitu, bisa reda. Kalaupun sampai yang kemarin yang DB itu, saya terapi SAFE aja terus, tapping terus. Ya alhamdulillah perbaikannya lebih lancar dan lebih cepat gitu. Ya ini. Nah, jadi untuk masalah fisik, masalah emosi, stres, marah, cemas, di sini mungkin teman-teman ada yang gampang cemasan, gelisah, punya fobia atau ada kecanduan rokok ya. Yang rokok itu teman-teman dulu teman segrup saya PKH perawat, dia merokok dan kemudian diterapi waktu itu dan terakhir ketemu sekitar beberapa waktu yang lalu, alhamdulillah sampai saat ini beliau tidak merokok. Gitu dan Iya, itu kepala saya, Dok. iya itu tuh ya Allah, masya Allah ya. Sayang loh kecanduan rokok itu udah habis uang gitu. Dan sebenarnya Sekarang gendut, nikmat Dok. gemuk. Sehat, Dok. Bagus, Dok. Ya. Jadi nanti teman-teman jangan kaget kalau saya buka layanan terapi sebenarnya pra bertugas. Pra bertugas kalau yang mau terapi dulu sebelum berangkat supaya nggak keganggu sama adiksinya dan mudah-mudahan mah bisa berhenti wes sekalian ya. Kan di sana dipuasain tuh 40 hari, mudah-mudahan ke bawah sampai ke Indonesia dan bisa bebas dari rokok. Oke. Ya, ini 10 keunggulan SAFE, ada efektif. Bapak Ibu, SAFE ini efektif cepat loh. Jadi saya dulu pakai SAFE juga waktu nanganin pasien yang sesek ya waktu pas pulang tuh sesek gitu, seseknya tuh sampai apa ya namanya udah di oksigen gitu ya, udah di nebu. Coba kalau udah di oksigen, udah di nebu, udah dikasih obat, diapain lagi teman-teman? Ada upaya lain nggak? Ada yang punya ide? Ada yang punya ide nggak? Ini pasien sesek banget, obat udah masuk nih, suntik juga udah, di nebu udah, di oksigen sudah, terus tiba-tiba, aduh dok, terus saya sesek banget, udah nggak kuat. Emosinya, kendalikan emosinya, atur. Saat itu dia murni si fisik ya, maksudnya memang dia punya keluhan fisik ya. Terus untuk yang emosinya diatur gimana? Emosinya diatur lebih tenang supaya kan lebih rileks. Pada saat dia sesak itu biasanya panik apa segala macam yang akhirnya makin menjadi lebih. Berarti kita atur dulu emosinya pelan. Oke, Bapak tenang ya. Oh ya, bisa. Terus gimana? Sesak beneran itu? Dianjurkan zikir, Dok. Di apa? Biar lebih tenang. Dianjurkan zikir, berdoa, istighfar gitu. Tenang daripada. Gitu. Ya sudah. Oke, nah itu juga sudah dilakukan teman-teman dan tetap sesak gitu ya. Dan tetap sesak ya, sesaknya tuh sampai apa ya namanya, aduh jangan berhenti napas di sini gitu, jangan berhenti napas di sini, aduh sesak banget gitu ya, udah apa tenang, coba atur napasnya gitu ya, zikir gitu, dan tetap sesak. Kira-kira apa lagi? Terapi SAFE. Ya akhirnya ya saya gunakan terapi SAFE. Akhirnya tapping sebisanya titik-titik yang ada, dia lagi sesak, saya terapi SAFE. Kemudian waktu itu saya tidak hanya terapi SAFE waktu itu karena saya udah belajar totok punggung juga, saya bantu juga totok punggung di belakang. Jadi di area belakangnya, di area punggungnya juga sama saya bantu pakai totok punggung. Nah jadi alhamdulillah pasiennya waktu itu setelah diterapi itu SAFE totok punggung, alhamdulillah sesaknya mereda, terus bisa nafas dengan lebih tenang, lebih lancar. Habis itu sesak lagi, ya diulang lagi. Habis itu sesek lagi, diulang lagi sampai akhirnya waktu itu berapa jam ya, sekitar 5 jaman, 6 jam, 5 sampai 6 jaman sampai akhirnya sampai di Indonesia dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Gitu. Nah, teman-teman SAFE ini
ini adalah salah satu bisa jadi terapi komplementer, bisa jadi terapi utama gitu. Kalau dia memang psikosomatis, bisa jadi dia terapi utama ya. Karena memang masalahnya psikologis gitu kan. Gitu. Terus apa bedanya psikoterapi sama SEF? Konseling lah, konseling psikoterapi pakai ngobrol. Sama SEF, apa bedanya? Ada yang tahu nggak? Kalau SEF itu pakai tapping gitu ya, Dok ya? Iya pakai tapping. Kalau Nah, psikoterapi oke. kita Misalnya ada konseling. orang nih stres, dia tuh cemas banget, stres banget gitu, rasa nggak nyaman banget sama teman seininya. Apa bedanya ketika dia dibantu di terapi sama kita dengan dikonseling gitu, kasih nasihat sama di terapi SEF? Lama waktunya. Beda lamanya gimana? Kalau psikoterapi itu kita kan harus runut sampai kita tahu apa yang penyebab awalnya kayak yang inner child itu ya, Dok. Kalau yang SAFE ini saya lihat udah pada saat dia sakit bisa langsung kita titik meridian yang dokter bilang tadi. Kalau psikoterapi kan harus kita runut pakai teknik-teknik apa sampai tahu baru bisa kita masukin sugestinya. Dan untuk merubah apa yang dia emosi tersebut. Nah, jadi kalau psikoterapi itu kayak konseling teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ada orang ini, aduh saya tuh marah sama suami saya gini-gini. Oh gitu. Terus kita ajak ngobrol. Kalau menurut ibu gimana gitu ya? Kenapa sih dia seperti itu? Sampai akhirnya si orangnya paham, memahami, dan akhirnya bisa menerima. Kebayang? Jadi ini saya coba pakai fobia ya, fobia. Ada orang fobia anak kucing misalnya. Kenapa kamu takut sama anak kucing? Nggak tahu sih, saya takut aja gitu ya. Padahal anak kucing baik loh, dia tuh kalau misalnya dipegang lucu gitu. Kira-kira orangnya bisa nerima nggak? Enggak langsung. Iya. Atau misalnya ada konseling karena suaminya tuh nyebelin banget gitu ya. Terus kita kasih ini, nyebelinnya gimana Bu? Terus ngobrol gitu sama orangnya, terus akhirnya membuka persepsinya. Kira-kira orangnya membaik nggak? Tidak. Enggak langsung. Ada yang membaik, tapi sebagian besar itu teman-teman, Kembali. ketidaknyamanan itu sudah tersimpan di bawah sadar. Bisa jadi saat itu dia bisa nerima pikiran sadarnya. Ingat, itu kita kalau konseling itu areanya area sadar, di kepala, di pikiran. Kebayang nggak? Di pikiran sadarnya. Tapi bawah sadarnya di beberapa waktu lalu mungkin berkali-kali dia mendapatkan ketidaknyamanan dari suaminya. Oke, akhirnya ketika sudah keluar gitu, tiba-tiba suaminya melakukan hal yang sama yang membuat dia tidak nyaman, keluar lagi. Keluhannya akan berulang. Kebayang nggak? Iya. Jadi karena 88% perilaku seseorang itu, kondisi seseorang itu dipengaruhi oleh bawah sadar. Akhirnya nanti akan berulang lagi keluhannya. Kenapa? Karena bawah sadarnya udah nerima belum? Tadi bahwa suaminya baik kok gitu ya. Nanti kalau ibu tinggal ini aja gitu, tinggal hadapi dengan tenang aja. Nanti juga dia akan ini sendiri, misalnya akan reda sendiri. Gitu. Tapi ketika tiba-tiba suaminya ngehina dia lagi, kira-kira si istrinya akan down lagi nggak? Down lagi. Akan merasa marah lagi nggak? Akan merasa sedih lagi nggak? Iya. Kenapa? Karena tadi bawah sadarnya masih banyak terluka gitu. Masih banyak terluka sehingga jadi sensitif pada perilaku-perilaku tersebut. Gitu. Jadi teman-teman bawah sadar ini kita perlu pahami dia ada di dalam diri kita dan dia berpengaruh pada 88% perilaku kita ataupun perilaku orang lain. Nanti teman-teman lihat deh, pada saat di haji, pada saat stres, pada saat tertekan, perilaku-perilaku yang dipengaruhi bawah sadar itu akan pada muncul. Inner child-nya, kekanak-kanakannya, nggak bijaknya, itu keluarnya nanti pas haji itu banyak. Termasuk di diri kita sendiri. Ya, jadi, nah teman-teman, untuk akhirnya bisa meredakan emosi di bawah sadar, yang membuat nanti sensitif pada jamaah ataupun diri kita, bisa pakai terapi SAFE. Gitu. Nah, SAFE ini efektif, cepat, mudah, murah, aman, dan efektifnya tuh kenapa? Karena dia pada sumbernya gitu. Pada sumbernya, gitu. Pada sumber masalahnya, yaitu bawah sadar yang memiliki emosi negatif. Kemudian memperdayakan semua orang bisa menggunakan terapi SAFE ini, teman-teman bisa, TPHI, TPIH-nya bisa, PHD juga bisa, jamaah juga bisa. Jadi nanti kalau misalnya jamaah nih biar self healing,
teman-teman bisa tinggal bagiin video saya nanti, Bu nanti kalau lagi ini ketuk-ketuk sebelah sini ya, gitu boleh. Gitu, ketuk-ketuk sebelah sini ya, nanti dicontohin gitu. Kalau teman-teman bisa nyontohin lebih bagus. Universal, bisa semua agama bisa, semua budaya juga bisa. Compatible, teman-teman bisa gabungkan ini dengan medis ya. Misalnya ada orang nih nyeri lambung nih, mah nih. Siap-siap nih kalau udah mah, ke arah kepala, badan-badan gak enak nih. Ada keluhannya ke arah psikologis juga. Nah, jadi nanti lihat, digali gitu, ada masalah nggak sama temennya gitu. Kalau ada ya terapi dulu psikologisnya. Kemudian cek lagi sisanya bagaimana, keluhan fisiknya dicek ulang. Kalau masih ada ya baru diberi obat. Kemudian ilmiah penelitian tentang SEF ini banyak, teman-teman bisa lihat di Google, search aja penelitian SEF, nanti banyak sekali. Gitu, komprehensif ya. Oke, nah teman-teman untuk dasarnya terapi SEF ini ada terapi energi. Jadi dia sebenarnya terapi energi tubuh di titik meridian. Oh ya, ini Pak Gary Craig yang paling kanan ya, Roger Callaghan. Ini yang sebelumnya menemukan bahwa pengatukan titik meridian itu bisa berpengaruh pada emosi. Kemudian di bawah nih ada Ahmad Faiz Zainuddin, beliau belajar dari Steve Wells, muridnya Gary Craig. Kemudian ini ada Pak Dhani Hernowo, dia trainernya SEF di Indonesia, salah satu muridnya Pak Ahmad Faiz, terus ini ada saya. Oke, ini teman-teman nih, nah ini titik meridian ya, ini akupunktur nih. Ya, jadi titik-titiknya tuh banyak, dan nanti ada 18 titik utama yang dia berpengaruh pada keseluruhan energi tubuh. Nah, teman-teman ada yang meneliti, ini namanya Dr. Andre, beliau itu meneliti aktivitas otak. Ini normal otak tuh seperti ini gambarannya. Kalau dipakai EEG namanya. EEG itu elektroencephalogram ya. Nah, ini ternyata gambarannya itu warnanya biru. Ketika seseorang cemas, ini gambarannya di EEG-nya jadi warnanya ada yang area kemerahan. Tiba-tiba aktivitasnya berubah. Ini ada gangguan cemas nih orang yang diperiksanya. Kemudian ketika digunakan teknik EFT ya, ini baru EFT ya, tanpa doa, tanpa S. Setelah 4 sesi itu kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Kalau satu sesi itu sekitar 3 menitan lah. 3 menit kalau 4 ini 12 menitan. Ini gambaran merahnya berkurang. Setelah 8 sesi, jadi lebih berkurang lagi area merahnya. Setelah 12 sesi akhirnya cemasnya mereda. Jadi sekitar 30 menitan. Oke, kemudian ini gambar Rebecca Marina. Nah, teman-teman kita perlu tahu juga, ini gambaran darah ya. Ini kalau orang alergi itu seperti ini, teman-teman. Alergi. Ini saya juga ceritanya punya alergi juga. Punya alergi juga, ibu saya juga punya alergi, terus saya alergi. Di suatu waktu itu saya lagi hamil dan gatal-gatal ya, dan saya nggak berani minum CTM, nggak berani minum obat alergi. Akhirnya yang saya kerjakan adalah saya tapping, dan setelah tapping alerginya itu berapa ya menit ya, 30 menitan lah, saya udah nggak gatal lagi, udah hilang. Nah, ternyata ketika diketuk-ketuk itu, si tadi gambaran darah yang ini, tadi ya sesuai video yang sebelumnya yang di awal ya. Jadi kalau orang alergi itu nanti ngumpul-ngumpul darahnya itu bikin ada ada bentol-bentol ya. Ada bentol-bentol gitu, atau ada kemerahan, itu tuh ternyata di kondisi darahnya itu seperti ini, seperti rulux gitu ya, jadi kayak anggur. Nah, kemudian ketika di tapping, saya tuh biasa ngerasain tuh, dalam 15-30 menit, saya tuh jarang pakai obat alergi. Jadi pakai SEF ini, kalau pas gatal di mana aja, tiba-tiba, aduh saya udah nggak bawa obat. Kalau sekarang nggak hamil, saya bisa minum obat ya, misalnya minum cetirizine gitu. Nah, kalau dulu pas lagi hamil saya nggak bisa minum obat. Atau kadang kapan lagi muncul alerginya, pas nggak ada obat, saya pakai SEF. SEF-nya sekitar 15-30 menitan, habis itu gatalnya hilang. Terus, nah teman-teman, itu tadi kondisi darah normal ya. Nah teman-teman, ternyata kondisi emosi seseorang itu berpengaruh juga ke kondisi darah. Ini darahnya Rebecca Marina ketika dia disuruh merasakan rasa sedih, kelihatan gimana?
butir, Dok. Kayak tetesan. Kayak tetesan air. Ya jadi ternyata darahnya berubah ketika dia disuruh merasakan emosi sedih berubah gitu. Itu jadi ketika kita merasakan sesuatu emosi negatif atau positif ternyata berpengaruh ke fisik kita gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi biasa ya biasa, tapi ketika kita lagi sedih ternyata sistem energinya kacau, darahnya juga berbeda. Darahnya seperti apa? Seperti teardrop. Ini sekarang darah orang yang disuruh merasakan jatuh cinta, teman-teman. Lihatin. Kayak gimana? Lebih full, lebih kayak apa tuh? Kayak berkembang gitu juga ya, lebih lingkarannya. Nggak kayak Rulox ya, tapi dia kayak Tapi bisa lebih ingin nempel-nempel, kelihatan nggak? tapi lebih kayak full gitu loh. Kondisi apa darahnya itu selnya. Ingin nempel, Heeh. Dan nempel. lebih besar ya. Oke, nah teman-teman, ini yang mau titipan juga ya teman-teman ya. Hati-hati, apa sih yang memunculkan rasa cinta antara lawan jenis? Ingin tahu saya. Hafal nggak? Reaksi kimia hormon. Ya, pemicu reaksi kimia hormon itu berubah apa? Ada muncul apa? Banyak persamaan. Ya, kita tahu persamaannya dari mana? Sama dari dari hobi yang sama gitu. Terus kita kan kadang ngerasa frekuensi gitu dari pembicaraannya, pola pikirnya. Dari ngobrol ya, teman-teman lihatin Iya, nanti teman segrupnya lawan jenis ngobrol. Ngobrol kemana-mana terus ada kesamaan. Apalagi ada saling lihat, apalagi kalau berdekatan, sentuhan, saling bantu, itu bisa munculin nggak rasa ini? Nah, ya jadi teman-teman gimana caranya supaya jangan sampai nanti hormon apa namanya ya istilahnya dopamin. Jadi nanti yang muncul itu ada namanya dopamin. Dulu saya pernah dapat materi ini dari seorang psikiater ya. Jadi pokoknya ngebahas tentang bagaimana fenomena perselingkuhan ASN lah gitu. Iya. Jadi teman-teman nanti akan ada banyak interaksi dengan lawan jenis di sana. Satu tim kita tuh udah campur ya laki-laki sama perempuan. Dan ketika nanti sudah muncul tuh yang namanya dopamin gitu. Kemudian ketika setelah dopamin itu muncul, kita juga membiarkan gitu ya, membiarkan tidak membentengi diri. Itu akhirnya kemudian mengikuti syahwatnya gitu. Akhirnya tidak terkendali. Akhirnya seseorang itu mulai jadi ada sindrom apa ya, saya lupa namanya. Jadi sindrom orang jatuh cinta, kebayang nggak? Suka inget gitu ya. Kalau WA-an jadi pingin cepet ya jawab-jawaban WA, ini, itu adrenalinnya muncul. Jadi kalau nanti sudah mulai ada dopamin, diikuti dengan tadi ya, syahwatnya, nanti itu ada adrenalin yang tadi dia muncul ketika misalnya kontak atau apa gitu, interaksi dan lain-lain. Nah, jadi bagaimana caranya untuk membentengi? Ada yang tahu? Supaya tidak muncul sampai jadi adrenalinnya bereaksi gitu. Ada yang tahu? Sama sih harus kenal diri sendiri dulu dong. Ingat keluarga, Dok. Ya. Jadi puasa, Dok. Ingat saat susah, Dok. Oh, di sana mah hese mau puasa tehnya. Oh iya ya, di sana mah hese. Oh, di sana mah saya nggak berani puasa. Benar, Dok. Nanti di sana cukup dengan teman-teman tundukkan pandangan, tundukkan hati. Ya. Tundukkan pandangan, tundukkan hati, jaga hatinya dari baper. Tahu baper enggak? Jadi salah satu yang nanti mendorong ke arah jadi munculnya adrenalin yang muncul pada saat orang jatuh cinta itu adalah tadi baper. Diinget-inget gitu ya.
dibesar-besarkan gitu. Gitu. Yang harus diingat dan dibesar-besarkan tuh apa? Siapa? Yang sama pasangan kita di rumah. Karena yang namanya cinta itu sebenarnya nepu sih. Dia sebenarnya sebuah mekanisme hormon aja di tubuh kita gitu. Gitu. Dan itu yang nanti mesti dimunculkan ke keluarga gitu, ke pasangan. Gitu. Jangan dibuka ke yang lain karena sekali itu muncul ada adiksi. Kalau saya istilahnya love addiction, teman-teman. Saya pernah kena konsul itu, ibunya tuh pakai kerudung lebar, soleha gitu ya. 2 orang tuh yang pernah ke saya. Aduh, saya teh nggak tahu, saya teh suka di WA sama si ini, sayang, cenah gitu. Cantik gitu. Apa namanya, Dinda sudah sholat belum? Aduh, padahal itu orangnya baik banget, Bun. Teh, teman-teman semuanya. Aduh, itu orangnya baik banget. Suaminya juga baiknya nggak kurang gitu ya. Ekonominya juga aman-aman. Tapi yang namanya perempuan itu tadi jangan sampai membiarkan ada lawan jenis yang tadi menggunakan bahasa-bahasa yang bisa mengganggu. Kalau sampai ada bahasa-bahasa itu segera sampaikan. Tolong ya bahasanya yang sopan gitu. Karena perempuan mah di mana-mana akan nyaman dengan bahasa itu. Jadi bahasa-bahasa yang ke arah nanti cenderung untuk melunakkan hati perempuan, tolong teman-teman jaga jangan sampai ada orang yang merendahkan teman-teman dengan ngasih bahasa itu. Kalau ke saya dulu ada nggak ada, tapi setiap ada ya saya lapor suami. Lapor suami. Ya, langsung saya sama suami membentengi diri dengan menguatkan apa namanya? Saya sama suami itu benar-benar kami itu saling saling memuaskan cinta dari antara kami gitu sehingga nanti kalau ada yang kayak gitu-gitu tuh udah kebal gitu. Sudah nggak sensitif gitu, udah nggak terganggu lah insya Allah. Gitu. Amin, mudah-mudahan terjaga selalu gitu doanya suami begitu saya juga gitu. Ya gitu teman-teman ini ya. Ini kalau udah kena love addiction nanti nih di TKH ini bisa pakai terapi seks gitu aja saya bilang. Ya, jadi jangan dibiarkan gitu ke kecanduan gara-gara mekanisme hormon dalam tubuh. Nanti diterapi ya. Oke, teman-teman, ini si Rebekanya disuruh berdoa. Apa yang kelihatan? Posisi darahnya dibanding normal. Posisi normal nih gini. Oke, ini doa. Doa. Oke. Apa bedanya antara yang normal sama yang doa? Kalau orang lagi berdoa, perasaannya gimana, teman-teman? Ini mah bercahaya, Dok. Bercahaya. Lebih tenang. Jadi sebenarnya kaget gitu, ternyata ketika berdoa itu bercahaya. Apa perasaannya ketika orang berdoa? Tenang. Doa itu, yang berdoa itu kan dia pasrah, meminta sama Allah. Dia tenang. Gitu. Dan inilah inilah gambaran orang self healing dengan doa. Gitu. Tadi gambaran di atas darah menjadi normal dengan EFT ya teman-teman ya. Terus gambaran orang lebih sehat lagi self healing dengan doa seperti ini darahnya. Jadi akhirnya kenapa sih SEF ini lebih powerful dibanding EFT? Karena tadi doa ini semakin mendorong orang untuk bisa menyembuhkan diri. Oke, nah ini teman-teman ada cerita nih namanya Dr. Larry Dosi. Dia orangnya ateis, jadi dulunya nggak punya agama. Sampai akhirnya dia meneliti di lab gitu gambaran 2 orang, jadi di secara ilmiah meneliti gambaran 2 ruang perawatan penyakit jantung. Yang satu dikasih doa, yang satu enggak. Ternyata pasien-pasien yang diberikan kata-kata tertentu yang mendorong kesembuhan sama dikasih doa, itu kesembuhannya lebih cepat pula. Keluhan-keluhan pasca operasinya lebih ringan gitu dibanding yang tidak diberikan doa. Sampai akhirnya Larry Dosi ini, Dr. Larry Dosi ini, dia ditanya sama Oprah Winfrey saat ini ya, talk show gitu. Oprah Winfrey-nya kan ada talk show gitu, terus ditanya, Dr. Larry Dosi ini apa sih doa seperti apa yang bisa membuat orang lebih sembuh, lebih mudah sembuh? Terus dia cerita ada 3. Jadi doa yang bisa mendorong untuk seseorang lebih cepat sembuh itu ada 3. 1 yang disampaikan dengan khusyuk. Khusyuk teh fokus gitu ya, khusyuk gitu, benar-benar fokus. Yang kedua yang disampaikan dengan tulus. Tahu tulus nggak teman-teman? Tulus.
Tulus itu nggak maksa. Misalnya ada seorang anak nih minta mobil-mobilan ke orang tuanya. Wah, aku mau pengen mobil-mobilan, pokoknya harus ada gitu. Nah, itu kalau minta maksa kayak gitu, jadi stres. Ya Allah, pokoknya saya mah pengen sembuh gitu ya. Kalau nggak sembuh saya mah apa namanya sedih gitu misalnya. Itu maksa. Tapi yang ternyata bisa berefek kesembuhan adalah doa yang tulus, ya Allah, semoga Engkau berikan aku kesembuhan gitu. Saya pasrahkan kepadamu gitu kesembuhannya. Ternyata itu lebih mendorong kesembuhan. Kemudian yang ketiga, doanya disampaikan dengan penuh rasa cinta kepada tadi apa namanya tadi yang di kita mintakan gitu. Jadi dia orangnya akhirnya punya agama, tapi kami juga sih trainernya Chef juga tidak menyebutkan agamanya apa, tapi akhirnya dia mempercayai sebuah agama. Nah, teman-teman, kita percaya sama Allah gitu. Percaya sama Allah. Jadi ketika kita tulus berminta dan memasrahkan kepada Allah dengan penuh rasa cinta dengan khusyuk, itulah kunci Chef-nya bisa efektif. Oke, nah sekarang kita mulai terapi Chef ya, teman-teman. Jam berapa ini? Oke. Ya teman-teman, ini posisi kalau terapi Chef ya, nanti menerapi orang. Teman-teman posisinya di sebelah kanannya pasien ya. Jadi bukan di depannya, tapi di sebelah kanannya. Nah, oke, ini posisi salah satu contohnya seperti ini. Oke, kalau saya suka duduk lebih di sampingnya gitu, jadi agak lebih ke sana lagi, ke arah sana lagi, gitu, supaya lebih mudah untuk membantu mengetuk. Nah, kemudian untuk sebelum terapi Chef itu minum air putih dulu, karena Chef ini dia meningkatkan metabolisme, jadi dan berefek detox. Jadi teman-teman kalau lagi ngerjain terapi Chef jangan kaget pasiennya aya nu teurap gitu ya, ada yang tiba-tiba kentut gitu, itu biasa. Gitu. Nah, langkah Chef itu ada 3, ada setup, ada tune in, ada tapping. Oke, teman-teman, setup itu caranya adalah sebelum setting, hindari energi toksin, jangan pakai parfum, jangan bau badan, minum air putih, sama identifikasi rasa sakit. Bagaimana rasanya, lokasi sakitnya, intensitas sakitnya. Kayak misalnya ada orang, aduh dokter iya punggung saya manis sakit. Oh ya, punggungnya yang mana? Punggung atas gitu. Oke, ya berarti keluhannya adalah nyeri di punggung atas. Kemudian kita tanya intensitas sakitnya dari 0 sampai 10. Ibu nyerinya kalau dari 0 sampai 10 Ibu kasih nilai berapa? Kalau 10 paling nyeri, kalau 0 paling rendah, 5 sedang-sedang. Ya ini mah ngeganggu pisan, tapi masih bisa aktivitas ya 6, 7 lah gitu. Oke. Sekitar 6 ya Bu ya gitu, sekitar 7 gitu. Boleh bebas. Nah, itu jadi kasih nilai. Kemudian ini setup itu bisa 2 dengan memijit titik sore spot di sini di dada kiri atas. Kemudian nanti diputar-putar seperti tawaf berlawanan arah jarum jam. Bisa juga dengan mengetuk titik karate chop di tangan kiri. Jadi tangan kanan mengetuk karate chop tangan kiri. Kemudian membaca doa kepasrahan. Ya Allah, walaupun punggung saya sakit, saya ikhlas menerimanya dan saya pasrahkan kepadamu kesembuhan saya. Kalau untuk saya bacanya seperti ini, kalau untuk jamaah kita juga bisa, Bu ikuti kata-kata saya ya, Ibu ngiring nyarios. Ya Allah, walaupun punggung saya terasa sakit, saya ikhlas menerimanya dan saya pasrahkan kepadamu kesembuhannya. Gitu. Nanti kalau keluhannya emosi gimana bahasanya sama, Ibu yang kerasa apa gitu kalau ingat teman Ibu ngehina gitu ya misalnya. Sok bayangin dia lagi ngehina Ibu rasanya gimana? Ih saya marah banget. Ya udah Ibu bayangin bayangkan kejadian itu, ingat dia lagi ngehina Ibu terus Ibu rasakan rasa marahnya. Terus kemudian sambil tekan titik sore spot, kemudian berdoa, ya Allah walaupun saya merasa marah kepada sebutkan namanya sama dia teh ya, boleh dalam hati gitu. Boleh disebutkan namanya. Saya ikhlas menerima rasa marah ini dan saya pasrahkan kepadamu kenyamanan hati saya. Gitu. Ya. Nah, kemudian setelah 3 kali melakukan tadi penekanan titik sore spot, kemudian sambil menyampaikan doa kepasrahan 3 kali, langsung tune in. Tune in itu menyimpan kedua tangan di atas paha, ya menyimpan kedua tangan di atas paha, kemudian atur nafasnya sambil bayangkan kalau keluhan fisik fokus pada area yang sakit. Kalau tadi punggung, fokus memikirkan punggung.
Kalau emosi fokus memikirkan kejadian yang membuat rasa marah tadi ya contohnya ya. Oke. Kemudian pikirkan sampai rasa marahnya jelas. Kalau misalnya keluhan fisik, gerak-gerakin itu sampai nyerinya tambah jelas. Kemudian tapping. Selanjutnya tapping itu mengetuk itu nih. Mengetuk titik-titik tadi ya, titik save namanya. Oke, untuk titik save saya coba terangkan pakai gambar saya aja ya. Oke. Ya, teman-teman. Oh, ya, oke. Ya, sekarang untuk titik save boleh ikuti gerakan saya ya. Titik save itu ada 18. Ini pakai tangan kanan ya. Ini puncak kepala. Pangkal alis mata kanan. Samping mata kanan, sebelah sini yang pas perbatasan tulang. Bawah mata kanan. Kumis. Dagu. Bawah leher ini ada tulang apa namanya? Klavikula. Ujung tulangnya, ujung tulang bagian bawah diketuk di sini. Ini bawah leher kanan saya juga. Terus kemudian ketiak, bawah ketiak kiri ini pakai tangan kanan nih. Tengah-tengah, pas setinggi punting, kalau ibu-ibu pas tali BH, ditepuk aja begini. Nah, oke, bawah dada itu segaris puting. Kemudian perbatasan antara payudara sama dinding perut disendok aja gitu. Kalau bapak-bapak gampang ya, kalau ibu-ibu kan sudah rada beda ya, jadi dikepit Bu, terus ini ya, nah disendok aja. Ya, jadi segaris puting pas perbatasan payudara sama dada. Oke, kemudian sekarang area tangan, bawah pergelangan tangan, punggung. Nanti pas ngetuknya sambil mengucapkan ya Allah saya ikhlas, saya pasrah sambil fokus pada area keluhan fisik yang dikeluhkan atau fokus pada sumber yang membuat rasa marah itu muncul. Ya. Ya tadi udah ya bawah pergelangan tangan, punggung, terus sekarang ibu jari seperti ini. Ini kuku ya. Jadi pas di daerah kuku samping. Ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Telunjuk, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Jari tengah, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Terus jari manis, jari kelingking, karate chop, titik gamu. Gantian tangan kiri puncak kepala, pangkal alis mata kiri, samping mata kiri, bawah mata kiri, kumis, dagu, bawah leher kiri, bawah ketiak kanan, tepuk ya, bawah dada kanan, oke, bawah pergelangan tangan kanan, punggung pergelangan tangan kanan, ibu jari kanan, telunjuk, jari manis, jari tengah ya, jari manis, jari kelingking, karate chop, titik gamut. Teman-teman susah nggak ngingetnya? Nanti gak harus ingat semua 18 titiknya, seingatnya aja. Gitu, seingatnya aja. Bahkan ada yang senior-senior aja suka udah lupa itu 18 titik. Kalau saya ingat ya karena saya sering ngajarin gitu. Karena saya sering terapi. Kalau teman-teman lupa, ingat nggak Teh Neni 2019 ada nggak Teh Neni? Teh Neni ada nggak? Teh Neni itu sebenarnya titiknya nggak tepat-tepat banget seperti Chef ini. Tapi kok bisa sembuh tuh bebas dari supralfat? Karena kunci sembuh apa tadi teman-teman? Kunci sembuh apa? Ikhlas. Ikhlas. Ya. Jadi keikhlasan, kepasrahan itu adalah hal yang utama. Ketukan itu membantu meredakan aliran energi negatif. Tapi kalau orangnya diketuk tapi dia nggak ikhlas, liatin deh susah sembuh beneran. Bisa. Ya. Jadi teman-teman benar-benar ke jamaah itu, ayo ibu zikir, ayo ibu tenang gitu, ingat sama Allah. Itu tuh maksudnya apa? Memasuki untuk benar-benar menerima semuanya dan memasrahkan pada Allah. Itulah yang akan membuat jamaah nanti akan lebih sehat gitu. Akan lebih menyembuh gitu. Gitu.
Oke, baik, ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum mulai praktek kita bareng-bareng. Dokter Ya. Dok, itu teh harus berurutan, Dok. Oke, ini harus berurutan atau enggak? Baiknya berurutan. Baiknya berurutan. Tapi saya juga pernah nggak berurutan. Kenapa? Pas saya lagi terapi nih, bagian tangan yang gampang diketuk. Terus tiba-tiba area lain bisa diketuk. Akhirnya saya ngaca. Boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Kalau berurutan tuh lebih bagus karena bisa semua tersisir gitu semuanya, dan pasti hasilnya lebih bagus dibanding tidak berurutan. Dibanding kalau misalnya ini 18 titik, ketuknya cuma 3 titik, gimana hasilnya? Ya lebih bagus yang 18. Tapi 3 titik juga nggak apa-apa gitu. Gitu. Terus berurutan lebih bagus, tapi nggak berurutan juga nggak apa-apa. Gitu. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Dok, yang tadi di klavikula itu pas di klavikulanya atau di sebelah mananya ya? Di bawahnya? Ini klavikula, kan ada ujung ya, berenggolannya ya. Iya. Jadi bukan di bawah tulangnya, tapi pas Pas kakinya. pas tulangnya, di bawah bagian bawah tulang. Oh iya. Ini tulang di sininya. Di bawahnya ya. Oh iya. Ya, di tulang tapi bagian bawah. Apa ya? Tulang tetap tapi bagian bawah tulangnya. Bagian bawah tulang. Jadi masih tetap tulangnya. Hampir di itu ya, di interkostal, kayak interkostal ya, di atasnya itu. Ya, jadi kayak pas mau pertemuan sama ini ya, tengah di toraksnya. Itu pas di tulangnya, apa kan di ujung klavikula itu kan di bawahnya itu kayak ada yang keras-keras, masih ada tulang. Terusnya di agak ke pinggirnya itu agak lunak. Di lunaknya itu apa pas yang di kerasnya tulangnya itu? Tulang. Bawahnya. Tulang bagian bawah. Oh, tulangnya ya berarti. Pas ngetuk pasti keras karena kena tulang. Ya, tulang. Oke, ada lagi yang bertanya? Sama ini Dokter Zule, tadi kan yang dari ini nih, yang kepala. Kalau misalnya kanan, pakai tangannya tangan kanan apa kiri ya? Itu teh hobi-hobian ya teman-teman. Ada yang suka begini, sini, terus nyamping ke sini, pas di sini. Ada yang suka begini, hilang. Ini suka-suka. Yang penting pas gantian tangan kiri sama, misalnya ini, terus pingin mata kiri, terus ke sini. Gitu. Ada juga yang gitu, boleh terus ke sini kan, terus ininya yang leher kiri seberang kan, boleh. Yang penting pas nanti bagian tangan kiri sama, jadi seimbang kanan kirinya dapat. Gitu. Jadi dari atas kepala sini ya dok, gitu. Ya. Tangannya yang diketuk kan habis dari sini ya. Tangan yang ketuk berarti yang ini ya? Apa? Oh gini deh. Dari kepala di sini kan, kiri. Bisa gini ya. Kanan. Tangan kanan, puncak kepala, mata kanan, samping kanan, bawah mata kanan, kumis ini, bawah klavikula kanan ke seberang. Nanti tangan kiri gini. Terus habis itu mata kiri kan pangkal alis, samping mata kiri, bawah kumis ini, klavikula kiri, baru seberang ke leher, bawah leher kanan, bawah ketiak kanan. Oke, tapi boleh juga tangan kanan ke mata kiri, samping mata kiri, bawah mata kiri gini, terus bawah leher kiri nyebrang kan, kemudian bawah ketiak kiri. Itu boleh, tinggal gantian nanti kanan yang tangan kirinya nyebrang ke mata kanan. Untuk misalnya yang ke tangannya itu dok, saya masih bingung. Misalnya kan kita gini nih arahnya ya, terusnya ke sini. Ya. Nah untuk yang tangannya itu tangan yang ini apa tangan yang ini dok? Tangan kanan tadi. Tetap ke tangan kanan, pakai tangan kiri berarti ya? Oh enggak, tangan kanan sebagai pelaku dulu. Oh tangan, jadi sini, terus sini, terus ke tangan kiri gini? Ya gitu. Tangan kanan pelaku dulu, kemudian gantian tangan kiri sebagai pelaku. Oke, ada lagi yang bertanya? Tanya dokter, 1 titik berapa ketukan dokter? Bebas. Jadi misalnya kalau lambung ya teman-teman, saya sukanya di sini sama di bawah ketiak. Sini nih. Lambung ada di mana Gaster? Kiri ya. Ini bayangin kalau orang lagi kembung ya. Kiri. Lagi kembung, coba lagi kembung habis stres atau habis makan yang banyak gasnya, salah makan atau apa pedes apa segala. Terus lagi gak enak perut.
Bayangin di situ kan gasnya numpuk sama kita ditepuk-tepuk. Kira-kira apa yang terjadi? Sendawa. Sendawa, gasnya naik ke atas, kebuang. Enak nggak? Oke, jadi kalau udah tahu dia masalahnya lambung, ketuknya di situ agak banyak gitu. Ya, jadi nanti ketuk itu minimal 1 kali doa. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, boleh pindah. Minimal 1 kali doa. Tapi kalau di titik itu, aduh sakit di situ gitu, lanjutin. Berarti itu titik tempat kumpulnya si sakitnya atau emosinya. Jadi teman-teman, ternyata yang namanya emosi itu suka ngumpul di titik tertentu di setiap orang. Ya, jadi si emosi itu dia suka ngumpul di area-area tertentu si energinya dan apa namanya? Ada yang ngumpulnya di lambung, ada yang ngumpulnya di ginjal, gitu macam-macam. Begitu. Nah, dan itu tuh membuat ada apa namanya? Ada proses yang di situ tuh numpuk lemak lebih banyak, gitu, ada sumbatan yang lebih banyak gitu. Jadi lebih apa ya namanya? Kalau kotak punggung tuh kelihatan tuh. Kalau saya dulu pernah gitu, lagi ada problem ya. Teteh sakit ya di sini kata gitu. Iya, sakit banget. Berapa ini lagi ada kata harus ya kata gitu. Iya, sebenarnya. Iya gitu. Itu kapan ya? Pokoknya berapa waktu, sekitar setahun yang lalu. Iya lagi ada kata harus gitu. Sok aku. Gak usah ada kata harus. Habis harusnya hilang, ketemu lagi pas berapa waktu kemudian kan saya terapi lagi kadang-kadang rutin gitu untuk detox gitu. Gimana nih masih nyeri? Udah berkurang nyerinya, udah reda, nggak terlalu sakit. Jadi nyerinya wajar. Itu teman-teman. Jadi nanti kalau di satu titik ada yang lebih nyeri, itu boleh agak diperlama. Karena bisa jadi pengumpulan emosinya di situ. Permasalahannya di situ yang perlu lebih banyak distimulasi gitu untuk penyembuhan. Ya, ada lagi pertanyaan? Minimal 1 kali doa ya. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Jadi kalau pas ngetuk mah bacanya nggak usah panjang. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Maksudnya meringkas tadi kalimat doanya. Ya Allah, walaupun saya merasa nyeri punggung saya terasa sakit, saya ikhlas, saya pasrah. Kalau pas ngetuk cukup, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah sambil fokus ke punggungnya. Gitu. Jadi lebih singkat. Mau panjang boleh nggak? Boleh. Ya Allah, walaupun punggung saya terasa sakit, saya ikhlas, saya pasrah. Boleh. Tapi minimal mengucapkan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Oke, selanjutnya ada pertanyaan? Dokter, bener dok. Itu yang ngetuknya yang ngasih terapi atau yang diterapinya tuh? Tergantung. Teman-teman boleh bantu ngetuk jamaah. Jamaahnya. Bentar. Aisyah? Aisyah? Anak saya. Tak panggil sebentar ya. Baik dok. Nah, teman-teman nih kenalin nih Bibi. Bi Omi. Nyeri kaki, Bi? Ya. Nyeri pinggang. Ya sama anu. Anu paling nyeri apa, Bi? Ya paling nyeri ya ini aja sama dua-duanya. Oh, gitu. Cobain sekarang rasain nyeri pinggangnya, Bi ya. Iya. Jadi kalau nyeri pinggangnya nyeri banget, sedikit nyeri apa biasa aja? Biasa aja. Biasa-biasa aja ya nyerinya. Iya. Ya. Pokoknya kerasa nyeri tapi biasa-biasa. Ya teman-teman, karena kalau yang sepuh mah kan ada susah 0 sampai ini ya, sampai 10. Jadi biasanya sangat nyeri, sedikit atau biasa-biasa sedang-sedang gitu. Jadi sedang ya gini. Oke. Terus kita kayak gini teman-teman terapinya, pegang titik soft spotnya di atas ini.
Di terapi sebentar ya sama saya. Udah saya matiin. Udah dimatiin. Ini ya. Nah, ini pegang titik shortcut-nya, kemudian kita bimbing dua. Ini ya, ngiring. Ikuti kata-kata saya. Ya Allah. Ya Allah. Ngiring. Ya Allah, walaupun kadang-kadang ikut, kadang-kadang nggak ikut. Tapi minimal mudah-mudahan beliau mengikuti dalam hati. Ya Allah, walaupun yang saya rasa sakit, saya ikhlas menerima rasa sakit ini dan saya pasrahkan kesembuhannya padamu. Terus pikirin pinggangnya begini. Terus fokus mikirin pinggang. Ya Allah, walaupun pinggang saya rasa sakit, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, walaupun pinggang saya rasa sakit, Oke, simpan. Bibi tarik nafas, keluarin nafasnya, terus rasain pinggangnya, Bi. Rasain rasa nyerinya. Rasain rasa nyerinya yang sangat mengganggu. Fokus pada hanya mikirin pinggang. Pikirin pinggangnya. Itu tune in ya. Sekarang tapping. Sekarang Bibi terus pikirin pinggangnya. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas. Ya Allah, saya ikhlas, saya. Ya Allah, saya ikhlas. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Yang ketiak, ya Allah. Nah, kalau ke pasien boleh satu sisi ya. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah. Sekarang tangannya di. Kita tetap pikirinnya pinggang ya. Ya Allah, saya ikhlas. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas. Terus Bibi pikirinnya pinggang ya. Ya Allah, saya ikhlas. Terus ngadong ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas. Sekarang kepala lagi, ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya. Ya Allah, saya ikhlas, saya. Ya Allah, saya ikhlas. Oke, bawah leher kiri ya. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Oke, bawah ketiak kiri. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah dada kiri ya. Jadi sekarang tangan kiri ya, Bi. Jadi tetap mikirinnya pinggang. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas. Ibu jari, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Telunjuk, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Terus Ibu boleh nutup mata, ya Allah, saya ikhlas, saya. Oke, jari manis, ya Allah, saya ikhlas. Jari kelingking, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Para tecop, ya Allah, saya ikhlas, saya. Titik gamut, ya Allah, saya ikhlas. Oke, sekarang Widi tutup mata tetap. Sekarang siap-siap tarik nafas. Tarik nafas. Keluarin saya mengucapkan ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, tarik nafas lagi. Keluarin. Alhamdulillah. Tarik nafas lagi. Keluarin. Dirasain lagi pinggangnya gimana? Ada enakan? Ada enak. Ada enakan sekarang? Berkurang nyerinya? Iya. Alhamdulillah. No ya, Bi ya? Iya. Bentar gak ganggu. Kagak. Gak ada Ubi, terima kasih. sama-sama ya. Mengganggu. Sedang kerja nggak kerasa nih. Ya, tiap hari suka minum obat. Gitu. Buat dari dokter puskesmas. Suka beli di apotek. Jadi nggak kerasa. Kalau ini mah kerja mah nggak kerasa. Oh gitu, kalau lagi diam kerasa ya? Iya, kalau diam.
Ya, Nuhun ya, Bi. terima kasih Ya, banyak. sama-sama. Ya. Ya, katanya kalau lagi diem kerasa, kalau lagi kerja nggak kerasa semuanya. Oke, teman-teman ada pertanyaan? Itu berapa menit ya? 3 menit ya? 4 menit? Ya, itu baru 4 menit. Bayangin kalau teman-teman kerjanya 30 menit. Bayangkan kalau teman-teman kerjanya 30 menit. Semakin mereda nyerinya. Kemudian jangan kaget kalau nanti lagi terapi nih ya. Misalnya, Ibu ada masalah nggak? Nggak ada masalah, deh keluhannya nyeri perut. Ya udah tuh, sok Bu, fokus pada mana yang sakitnya. Oh, perut ini, nyeri ulu hati. Oke, nyeri ulu hati levelnya berapa? Level 7. Oke, ya Allah. Nanti langsung ini kan setup, ya Allah, walaupun ulu hati saya terasa sakit, saya ikhlas, saya pasrah. Terus habis 3 doa, kemudian tune in kan, nyimpen tangan di paha, terus atur nafas, terus ketuk, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Tiba-tiba nangis. Ngerti maksudnya nggak? Berarti ada emosinya keluar. Ibu kenapa nangis gitu ya? Nggak tahu, saya tiba-tiba ngerasa sedih. Nanti terapi sedihnya setelah fisiknya. Jadi segera setelah tiba-tiba dia nangis, misalnya terapinya 1 sesi aja kanan kiri, udah berhenti dulu. Kita stop, berarti keluhan fisiknya ada terkait sama emosi. Emosinya gali dulu. Jadi yang tadi ditutup 1 sesi ya, terus kita langsung tanya, Ibu, yang kerasa apa? Karena ketukan di sore spot itu sama ketukan tapping itu membuat kadang-kadang dari bawah sadar keluar tuh si emosinya. Kita tanya, oh saya teh lagi sedih, oh saya teh khawatir, oh saya teh takut. Oke, takutnya level berapa? Sebabnya apa? Kalau beliau nggak bisa menyebabkan sebabnya, biarin aja. Tidak masalah. Kalau tahu sebabnya, lebih bagus. Sebabnya apa? Oh, karena saya teh ingat anak saya lagi sakit gitu di sana, saya tinggalin ke Arab gitu misalnya. Saya jadi gelisah gitu. Oke, berarti gelisah karena anak sakit di Indonesia. Levelnya berapa? Ya tadi, kalau yang muda-muda bisa nge-level, tapi kalau yang sepuh-sepuh nggak bisa. Paling ringan, sedang, tinggi gitu. 3 paling. Nah, kemudian habis itu langsung terapi dulu. Ya Allah, walaupun saya merasa takut gitu ya, anak saya tuh tiba-tiba ada apa-apa, nanti teh nangis gitu ya. Saya ikhlas, saya pasrah 3 kali. Suruh tune in. Ibu bayangin lagi, Bu, anak Ibu teh lagi sakit ini, kayak gimana rasakan takutnya. Ya, terus habis itu baru tapping. Gitu ya. Nanti tappingnya coba minimal 2 sesi deh, kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Itu sekitar 10 menitan ya. Nah, insya Allah nanti mereda. Oke, kira-kira cukup jelas nih, sudah 9.25. Ada pertanyaan? Dok Zule, maaf bertanya. Itu tadi dokter ngajarinnya sampai banyak titiknya lengkap ya, sampai 18. Cuma ada juga yang cuma yang simple, yang 9 dipotong, yang selesai yang di bawah payudara itu juga nggak masalah ya dok ya? Itu ada namanya shortcut ya, versi shortcut yang pendek itu untuk keluhan level 5 ke bawah. Jadi tadi Bibi kan sedang, sebenarnya boleh cuman sampai bawah dada. Tapi saya ingin tunjukkan yang lengkapnya, karena tetap boleh sampai lengkap. Minimal 9, tapi boleh sampai lengkap. Jadi silahkan teman-teman, kalau misalnya levelnya ringan-ringan, 9 titik aja sampai bawah dada. Kalau mau lebih boleh nggak? Boleh sekali. Gitu. Terus kalau misalnya cuma hafal 3 titik gimana? Enggak apa-apa juga. Lawang Teh Neni waktu itu prakteknya hanya 1 titik kok di sini aja. Cuman bawah dada, bawah leher aja saya ingatnya. Oh ya, Masya Allah Teh Neni, iya bisa sampai sembuh dari iya nggak minum supralfat, iya gitu. Jadi sejak di terapi itu si pasiennya nggak minta supralfat lagi. Masya Allah, saya juga sampai terkaget-kaget. Kekuatannya di mana? Kekuatan ikhlas pasrahnya itu yang lebih kuat ya, teman-teman. Jadi pengetukan titik tadi membantu untuk melancarkan energi, semakin banyak titik yang diketuk semakin bagus. Tapi kalau teman-teman hafalnya cuma 3 titik saja nggak apa-apa. Ya, untuk versi shortcut itu kalau di ilmunya boleh yang keluhan 5 ke bawah itu boleh pakai shortcut 9 titik. Terus kalau yang levelnya 6 ke atas tuh 18 titik. Kalau emosi wajib semuanya 18, semakin bagus. Kalau misalnya di bawah itu, ya itu Teh Neni juga hanya 1 titik tapi sembuh kok gitu. Oke, salah satu kekuatannya adalah bagaimana teman-teman menerapinya dengan rasa cinta gitu. Jadi itu salah satu bagian dari
apa namanya, cinta itu bisa menyembuhkan, membantu penyembuhan pasien kita. Oke, ada pertanyaan lagi? Terus pengulangannya sampai berapa kali dok? Upama level rasa nggak nyamannya, upama dari 9 kemudian turun ke 7. Nah itu perlu diulangi lagi sampai ke 0 atau bagaimana dok? Kalau terapi itu targetnya sampai 2 gitu. Jadi bisa diulang terapi sampai nanti bisa sampai 2. Tapi kalau nggak sampai 2 udah 30 menit dan teteh udah lelah, nggak apa-apa di stop. Nanti bisa lain kali. Jadi senyamannya kita gitu. Terus kemudian kadang turun 3 level aja udah seneng kok. Nanti lain kali bisa terapi lagi. Kalau khusus keluhan emosi, teman-teman, kalau saya tipenya itu kalau terapi SEF, kalau saya lagi terapi klien gitu, misalnya keluhannya ke arah emosi, kebanyakan ke saya kan keluhannya emosi. Emosinya misalnya marah sama suami gitu, misal. Kemudian ya ada permasalahan sama pasangannya mengabaikan lah atau apa gitu ya misal. Terus saya terapi emosinya. Nah, terapi emosinya itu saya tuh terbiasa 1 sesi. Kanan kiri udah selesai. Misalnya dari level 9 turun jadi 5 misalnya. Setelah itu terapi yang saya sampaikan adalah konseling. Konselingnya itu adalah membantu beliau mengubah pikirannya menjadi positif tentang pasangannya. Nah, setelah saya ngobrol sekitar setengah jam gitu, untuk bagaimana punya persepsi yang lebih positif tentang pasangannya, itu yang asalnya 5 bisa jadi 2 apa 0, bisa 1 apa 0 gitu, 2, 1, 0 gitu. Jadi kenapa? Karena gini teman-teman, banyak sakit kita tuh karena pikiran persepsi kita belum tepat. Misalnya gini, saya nggak suka suami saya tuh suka ngehina saya gitu ya. Kebayang nggak? Jadi saya merasa sakit. Setelah diterapi marahnya berkurang dari 9 jadi 5. Oke, setelah 5 saya ajak ngobrol ke ibunya ini gitu. Bu, hari Bapak dulu orang tuanya kayak gimana sih? Kasar nggak? Oh iya, oh gitu. Berarti iya sih dia teh kayak bapaknya juga suka gitu katanya. Oh berarti kasihan ya suaminya gitu. Suaminya itu berarti melakukan sesuatu karena tadi gitu pengasuhan yang tidak baik. Berarti dia juga korban. Oh, kasihan ya gitu. Dia kasihan sih gitu. Udah sebenarnya mah suami saya teh baik gitu. Kebayang nggak? Gitu. Jadi nah dan rada lumayan sih dibanding bapaknya mah gitu. Nah, teman-teman dengan mengubah persepsinya, si klien ini menjadi lebih positif melihat masalah yang di depan, emosinya bisa lebih reda lagi. Bisa lebih reda lagi dan akhirnya yang enaknya dari mengubah pikiran positif ini adalah beliau punya persepsi yang baru tentang hidupnya yang itu tuh bisa sampai seumur hidup dipegang. Gitu. Jadi si ibu ini jadi sebenarnya suaminya ini berusaha untuk menjadi lebih baik. Dan mungkin ya butuh waktu dan salah satu yang akan membantu suaminya adalah beliau gitu ya. Mudah-mudahan itu jadi berkahnya buat ibu gitu. Ibu jadi membantu suami ibu untuk menjadi pribadi yang lebih baik dibanding sebelumnya dengan kesabaran ibu gitu ya. Ibu senang nggak kalau dapat pahala yang banyak gitu? Oh senang ya insya Allah gitu. Terus mau nggak caranya supaya suaminya nggak terlalu terlalu marah-marah? Saya kasih tipsnya. Nah setelah dikasih seperti itu, beliau punya persepsi positif, kemudian dapat ilmunya bagaimana menyelesaikan masalah, biasanya si orangnya akhirnya reda emosinya. Gitu. Itu teman-teman, saya kombinasi sama konseling biasanya. Ada pertanyaan? Sepertinya cukup jelas ya, udah 9.30. Mendingan dipraktekkan saja. Oke, hari ini ada yang lagi ada keluhan fisik enggak? Atau emosi deh? Itu di chat ada yang bertanya dokter. Oh iya, saya belum buka chat. Dari tadi rame aja ya. Chat, udah 9 nih saya jawab. Sebentar. Dia ada kata-kata. Sekedap dibuka heula. Ayo. Oke. Oh, pengen PPT. Nah, ini PPT-nya teh iya hanya untuk peserta berbayar. Tadi saya kasih kirim titiknya aja sama video tutorial ya. Itu PPT-nya soalnya ini.
Ya barokallah, iya. Kalau pasien sesak titik mana prioritasnya? Kalau pasien sesak itu saya banyak area dada ya, banyak area dada. Jadi sini, sini, sini. Banyak area dada. Terus kemudian titik yang lain tetap saya ketuk. Atas itu pertanyaannya ada lagi? Cukup ya? Ini mah doa di chatnya. Banyak doa. Nafsu makan, Dok. Tadi ada yang bertanya nafsu makannya nggak ada. Kalau pasien jamaahnya, apakah bisa dengan tapping? Iya teh belum keluar semua. Oh, ketukannya berapa kali? Oke. Nafsu makan, pakai save. Nafsu makan itu kan dia lagi stres ya. Lagi stres gitu. Ibu, ini Kak, atau karena lansia ya. Kalau lansia itu, kalau beliau lagi ada, apa namanya, ada permasalahan, diem aja terus, ngefeknya ke nafsu makan. Teman-teman save aja. Terus bilang gini, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah gitu menjalani haji ini, gitu misalnya ya. Sok mangga Ibu supaya nanti lebih sehat, mangga Ibu berdoa ya sama saya dibantu gitu, dibantu terapi. Itu supaya nanti nafsu makannya bisa balik ya Allah, walaupun saat ini apa namanya? Saya kurang bernafsu makan, saya ikhlas menerima kondisi ini dan saya pasrahkan hadirnya semangat saya untuk makan padamu. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Itu boleh seperti itu. Gitu. Kalau misalnya doanya apa namanya? Bingung, tinggal ketuk aja. Misalnya, aduh doanya apa ya? Pak bingung gitu. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah gitu. Ya Allah, saya ikhlas menjalani ibadah ini dan saya pasrahkan kepadamu, sehatnya diri saya juga boleh. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Terus nanti diketuk, di tapping, kemudian apa namanya? Terus itu aja. Diajak ngobrol. Jadi habis tapping ajak ngobrol, berikan semangat. Ya, Ibu apa namanya? Kita jalani ibadah haji ini perlu makan. Sama kayak mobil juga nggak akan jalan kalau nggak ada bensin dan semua yang di sini keluarga di apa namanya di Indonesia tuh WA saya, pingin ibu teh bisa ibu teh bisa balik lagi ke Indonesia. Ibu mau nggak ketemu cucu lagi, ketemu anak lagi? Mau. Nah, itu kalau mau balik, salah satu yang harus dilakukan adalah minimal ibu bisa makan makanan ini. Jadi karena energi ibu untuk bisa jalan ini untuk bisa pulang ada di makanan gitu. Jadi sekarang coba makan. Jadi setelah nanti tapping, ibu dia lagi gelisah, lagi marah, lagi sedih, lagi apa itu otomatis reda sendiri. Benar nggak? Kalau lihat teori tadi, lihat contohnya. Emosi apapun itu reda sendiri, makanya ketuk aja. Doanya membebas minimal ya Allah saya ikhlas, saya pasrah gitu. Nanti reda sendiri kok ketidaknyamanannya. Kenapa? Karena memang ketukan itu menetralisir emosi yang tidak nyaman termasuk stres pada jamaah. Jadi ketuk, habis ketuk baru ajak ngobrol. Jadi jangan dibalik, ajak ngobrol heula, main sama pikiran ininya, nasihat-nasihat dulu hari sedang dia teh udah lagi stres. Ya, energinya lagi error gitu ya. Didengerin enggak. Yang dia berpengaruh ke beliau adalah 88% bawah sadarnya. Di sininya belum bisa jalan. Makanya teman-teman kalau sebelum teman-teman ngasih area konseling, ngasih arahan ke pasien, saran saya adalah banyak-banyak perhatikan bawah sadarnya dia lagi nggak nyaman nggak. Kalau lagi nggak nyaman jangan kasih nasihat deh. Teman-teman juga kalau lagi nggak nyaman kan nggak suka ya dikasih nasihat ya. Lagi bete gitu ya misalnya lagi bete nih sama teman sekantor gitu misalnya. Ini terus ada temen yang ngasih nasehat, didengerin nggak? Dengerin nggak? Nggak didengerin, lu lagi bete gitu. Jadi gimana caranya? Betenya beresin dulu, stresnya tangani dulu nih yang nafsu makannya. Stresnya tangani dulu gimana caranya? Terapi save. Kalau dia bisa pakai kata-kata bagus. Kalau nggak bisa, tappingnya aja jalankan ya. Kalau sakit leher belakang area pundak, mana yang diketuk tadi ya sesuai contoh ya, Dr. Damai. Tadi sama bibi itu kan pinggang ya tadi, diketuknya seperti tadi. 18 titik. Kalau pasien sesak ya tadi. Sering kram, titik mana yang di, ya Allah, walaupun apa namanya, ini lagi nggak kram ya, walaupun kaki saya agak kurang normal, kalau dalam kondisi apa, sudah tiba-tiba kram, saya ikhlas menerima kondisi ini dan saya pasrahkan
kenormalannya, kesembuhannya padamu. Nanti rajin-rajin ya. Jadi ini memperbaiki sistem di kakinya. Jadi nanti rajin-rajin di tapping khusus untuk supaya sistem kakinya lebih bagus. Karena sistem otot di kakinya lebih bagus. Nanti sering-sering dikerjakan sama pastikan jangan kurang elektrolit sama cukup makan. Cukup apa minum? Cukup minum maksudnya. Oke, cukup. Ada lagi pertanyaan sebelum saya tutup? Hari ini ada yang mau terapi jam 10 PPIH. Hoyong healing pra bertugas, supaya tebak peran di situ, di sana. Jadi nggak bawa masalah-masalah saya di rumah ke sana gitu. Masalah-masalah yang sebelumnya ke sana. Nah, teman-teman juga saran saya adalah ngambil satu sesi untuk terapi ya, healing sebelum berangkat. Untuk apa? Nanti teman-teman rasakan sendiri gitu. Rasakan sendiri betapa nyamannya hidup dengan bukan yang nggak ada masalah ya, bukan berarti nggak ada orang yang nggak suka sama kita gitu. Saya sih paham-paham aja, mungkin ada yang suka nggak suka, tapi dari Rasulullah juga musuhnya banyak gitu ya. Gitu bahagia mah bukan masalah ada musuh atau tidak, ada yang suka, ada yang nggak suka sama kita, tapi bahagia itu adalah menerima bahwa kita tuh memiliki kekurangan, memiliki kelebihan, dan itu okay gitu ya. Gitu. Jadi bahagia itu tidak bergantung temennya siapa, tidak bergantung ada yang nggak suka sama dia, tapi bahagia itu adalah tentang bagaimana perasaan kita ya netral, nyaman, secara umumnya senang, bahagia. Sepertinya sudah cukup jelas ya, nggak ada pertanyaan lagi. Ya mudah-mudahan nanti recordingnya berhasil ya, berhasil. Kadang-kadang saya agak fail gitu ya pas prosesnya. Mudah-mudahan recordingnya tetap ada, jadi nanti teman-teman yang belum ikut saat ini bisa menyimak rekamannya. Untuk tutorial terapi safe-nya ada di YouTube channel saya, nanti saya juga bagikan tutorial dari awal sampai akhirnya, mudah-mudahan nanti bisa membantu teman-teman. Nanti yang di tutorial ada juga yang di akhirnya untuk emosi ada pakai yang mata memutar itu EMDR, jadi eye movement desensitization, lupa saya. EMDR, jadi ada teknik memutar mata itu bisa menetralisir emosi negatif. Itu boleh dilakukan, boleh juga tidak. Kalau dilakukan lebih bagus, enggak juga nggak apa-apa. Ya, gitu. Pokoknya teman-teman santai aja teknik safe itu, karena kata kuncinya adalah yakin, khusyuk, ikhlas, pasrah, dan syukur. YKIPS. Jadi kerjakannya dengan yakin, dengan ikhlas, pasrah, syukur. Yakin, khusyuk, ikhlas, pasrah, dan syukur. Itu yang akan membantu teman-teman untuk bisa meredakan emosi negatif, bahkan tanpa mengetuk. Teman-teman ketika, ya Allah saya ikhlas. Ikhlas itu apa? Teman-teman menerima bahwa menerima bahwa sakit ini adalah hadiah dari Allah. Teman-teman menerima bahwa misalnya adanya jamaah ini adalah dari Allah. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa kita tuh misalnya perlu belajar hal yang baru misalnya. Jadi kita ikhlas menerima, kemudian kita memasrahkan juga. Gitu. Oke, baik. Mudah-mudahan cukup ya teman-teman. Ya, teman-teman semuanya, demikian materi tentang terapi safe untuk TKHK. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Semoga nanti teman-teman bisa mempraktekkan terapi safe ini untuk diri sendiri ataupun untuk jamaah untuk bisa bertugas dengan lebih baik dan untuk bisa membantu jamaah untuk bisa sehat dan menggapai haji mabrur. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun dong. Izin nih dong. Nuhun